kehidupan adalah sebuah keabadian. Mungkin balik dalam bentuk yang berbeda. Ya. Apakah menjadi awan adalah tujuan akhir daripada air samudra? Enggak. Iya. Apakah kemudian menjadi hujan adalah akhir dari perjalanan itu? Enggak. Apakah kemudian ketika jatuh jadi air danau adalah tujuan akhir dari samudra? Enggak juga. Apakah kembali ke samudra adalah tujuan akhirnya? Bukan. Enggak juga. Maka dalam siklus air itu saja kita sudah diajarkan. Tidak ada awal dan akhir, semua adalah bagian. Gitu. Tugas kita adalah menikmati setiap bagian-bagian itu. Itu kakek saya pernah ngasih tahu itu dalam bahasa Jawa. Kalau Jawa itu kan yang terlalu tuh namanya ke. Jadi apa wae sing ke kuwi elek. Nah, misalkan ya kewareken itu terlalu kenyang. Ya apapun ya. Ya, kekenyangan. Itu, ya kekenyangan. Ketidur. Iya, hal yang positif kalau berlebihan ya jadi jelek juga. Jelek juga gitu. Nah, Pak, apakah ego itu sebenarnya adalah musuh dari spiritual atau justru ini adalah kendaraan kita menuju ke kesadaran? Kalau saya melihat ego dalam ilmu psikologi lebih sebagai alat pelindung. Jadi gini nih, Mas. Kita ini ada 3 nih, Mas. Tubuh, pikiran, jiwa. Tubuh itu menjalankan tugasnya bagi sang jiwa yang berdiam di dalam dirinya. Agar dia bisa memenuhi tugasnya sepanjang yang dibutuhkan dalam batas waktu kehidupannya, yaitu usia tua dan sebagainya, dia harus mempertahankan dirinya tetap hidup, tetap sehat, tetap bugar. Maka dia memiliki apa yang dikenal sebagai sistem imun. Iya, betul. Ada virus masuk, dia berjuang, jadi panas, jadi demam, supaya virusnya mati. Iya, betul. Karena kalau dia sampai rusak tubuh itu karena gara penyakit, kecelakaan dan sebagainya, maka dia kehilangan tugasnya, kehilangan fungsinya. Jadi kalau tubuh duluan mati, perjalanan jiwa menjadi terhambat, sia-sia. Begitu juga kalau jiwanya yang sakit. Jiwanya sakit, maka sekalipun tubuhnya masih segar, dia bisa bunuh diri. Iya sih, betul. Maka supaya dia tidak tersakiti atau waspada terhadap hal-hal yang bisa menyakiti, disiapkanlah apa yang dikenal sebagai mekanisme pembelaan ego di dalam pikiran. Itu seperti apa namanya antibody tapi di tapi pikiran untuk kita. jiwa, sehingga dia tidak cepat-cepat bereaksi. Misalnya nih, kita sudah tahu orang mencaci maki kita, caci maki, lalu dorongan reaksi ego kita adalah, ini orang kok mencaci maki, aku pengen pergi aja jauh-jauh. Itu bisa jadi pelindung. Coba kalau enggak, misalnya dia diam di situ, orang ini caci maki, bisa saja dari kata-kata berubah menjadi tindakan yang menyakitkan. Atau misalnya ini orang awalnya cuma membentak-bentak, saking marahnya bentak-bentak, lalu dia diam di sini. Bisa jadi dia akan melakukan tindakan kekerasan. Sehingga muncul reaksi fight or flight itu. Tujuannya apa? Untuk melindungi juga. Ya, jadi ego itu adalah alat pelindung. Cuman kalau nggak bisa mengelola dan memakai kapan yang tepat, nah ini berbahaya. Dan akhirnya jadi seperti memiliki konotatif negatif karena ya itu tadi selalu diibaratkan sebagai sebuah tindakan pembalasan. Padahal ego itu bisa menyelamatkan kita. Makanya sering dikatakan ego itu bagus, tapi kalau hanya mengikuti ego, sebutlah egoisme. Bahkan ketika kita bicara tentang apa namanya itu ilmiah, hal-hal yang ilmiah itu apa namanya ya? Sains. Iya, Sains itu bagus, tapi begitu menjadi saintisme berbahaya. Begitu menjadi isme sudah nggak bagus. Iya, semua akan didasarkan kepada hal itu. Semua pokoknya yang lain salah kecuali yang berkenaan dengan sains. Gitu. Karena padahal sainsnya sendiri belum berkembang. Gitu. Kalau isme kan berarti kan ismi. Sudah berbahaya di situ ya. Ego. Tidak apa-apa, jangan sampai jadi egoisme. Jadi sama dengan bersin. Bersin itu bagus. Dia melindungi pernapasan dari virus. Tapi sudah mulai bersin-bersin mengganggu. Artinya influenza, Pak. Iya, itu. Pak, kayak gitu. Mengapa orang itu banyak yang takut pada kesunyian? Takut pada kesunyian? Itu karena ajaran-ajaran yang di masa lalu membuat kita
apa ya istilahnya? Jadi saya mau cerita panjang nih. Iya, monggo. Di masa lalu jauh sekali, Ya. kita adalah bagian dari kesunyian itu sendiri, bagian dari kesendirian itu sendiri. Kebayang maksudnya? Karena yang tunggal itu kan cuma satu. Ya. Yang tunggal itu satu mengisi ruang kosong. Kebayang nggak? Ya. Sudah satu mengisi ruang kosong yang tak terbatas, maka yang tunggal itu kemudian menciptakan banyak. Karena bosan dalam ketunggalan, Ya. bosan dalam kesunyian, maka dia menciptakan, membelah yang tunggal, membelah banyak, Ya. untuk menciptakan keramaian. Nah, begitu dia ada dalam keramaian, di situ pasti takut pada kesunyian. Tapi tiba waktunya dia akan melewati semua itu, bosan pada keramaian, dia akan rindu pada kesunyian kembali. Sama seperti anak lahir lah. Ya. Ketika kita lahir, kita sendirian di dalam rahim ibu. Ya. Begitu lahir, kita ketemu keramaian. Ya. Begitu nanti mau pulang, kita kembali ada dalam Sendiri, kesepian ya. sendirian. Gitu. Dalam gelap. Nah, jadi orang yang takut pada kesunyian itu kan adalah orang yang sedang ada di level keramaian. Tapi nanti tiba waktunya kita sudah masuk ke dalam fase merindu pada kesunyian itu. Ya. Pernah nggak melihat kakek nenek marah-marah ketika cucu-cucunya ribut? Iya. Pernah nggak? Sering. Jauh-jauh sana main, Iya, jauh-jauh. iya, Gitu. iya. Karena dia merasa dirinya pingin damai dalam kesunyian. Gitu. Makanya di Bali itu ada ajaran apa? Ada ajaran yang membagi perjalanan hidup manusia menjadi 4. Masa kita belajar, Brahmacari namanya. Masa berumah tangga, Grahasta. Masa mulai meninggalkan kehidupan duniawi, Vanaprastha. Bahkan kemudian warna yang disebut masa Sannyasin, Bhikshuka. Belajar menjadi diri sendiri yang sejati. Gitu. Kesunyian lagi. Balik dari suung kembali ke suung. Iya, suung ya. Itu. Apa yang pertama kali ditemukan oleh seseorang ketika berhasil masuk ke dalam keheningan total? Apa yang pertama kali ditemukan? Oleh seseorang saat dia ini akhirnya itu berhasil masuk ke keheningan total. Ada kesunyian di sana, ada kebersatuan yang sulit dijelasin, kebersatuan yang apa ya? Semua itu adalah aku. Itu. Kemudian ada kebahagiaan yang tidak terjebak kepada segala dualitas. Ini agak sulit sih menceritakan pengalaman itu ya. Gimana Pak? Pengalaman yang saya coba detailkan ini, kita akan mengalami sebuah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sulit untuk diceritakan ketika kita masuk dalam kesunyian seperti itu. Kekosongan yang bukan hampa. Kan ada orang yang hidupnya kaya raya, banyak orang senang sama dia, tapi dia merasa hampa. Kalau ini bukan. Kesunyian tapi tidak hampa. Kesunyian yang penuh keramaian. Kesunyian yang penuh keramaian? Keramaian dalam arti apa ya? Karena ketika kita di dalam itu sunyi, semua keramaian di luar itu terlihat sebagai bagian dari diri kita. Jadi kesunyian yang menenangkan, apa ya istilahnya ya? Itu yang Bapak maksud dengan dualisme itu tadi? Iya, ada yang suka duka, kita nggak terjebak di situ. Kita hanya senyum aja. Kalau dulu kan kita terguncang. Iya, betul. Kena suka cita, senang, melambung, kena duka cita, langsung terpuruk. Ya. Tapi di sini, di tengah-tengah, di titik tengah itu, kita seperti mata badai. Mata badai yang tenang, sementara badai di sini berputar-putar di situ. Nah, betul. ada satu titik di mana kita melihat diri kita itu adalah bagian yang tidak berpindah-pindah kemanapun. Itu ada itu nanti. Pernah lihat videonya nanti. Ada sebuah gerakan-gerakan acak, tapi ada satu bagian yang tidak pernah kemana-mana. Stabil di situ. Stabil tetap di situ. Nah, disitulah rasa kita seperti poros roda. Suka duka itu seperti roda yang berputar. Sudah tahu bahwa yang di bawah akan naik lagi dalam tempo yang cepat. Kita ngelihat tangis, tawa itu cuman ketawa aja gitu. Karena semua itu akan bergulir sebentar lagi gitu. Nah, tapi kemampuan seperti itu tentu saja nggak gampang Pak, karena kan harus tetap bisa stabil ada di tengah. Sedangkan kan yang menimbulkan perasaan traumatik atau kekecewaan itu kan perpindahan Pak.
Kalau orang terbiasa menderita, ya dia nggak kecewa karena ya sudah, dia mungkin mengira itu sesuatu yang biasa. Akhirnya manusia memiliki sebuah kemampuan untuk menormalisasi. Orang kalau kebiasaan happy, Pak, lama-lama juga jadi hambar dan biasa juga. Tapi perubahan itu yang kadang-kadang itu meninggalkan trauma. Termasuk mungkin juga orang yang negatif atau tidak memiliki sesuatu, kalau terjadi secara mendadak, Pak, kehilangan. Bapak kalau nggak salah pernah cerita tentang itulah kenapa doa itu nggak langsung dikabulkan seketika. Karena berbahaya. Iya. Ketika segala keinginan tercapai, berbahaya. Iya. Sesuatu yang diraih tanpa perjuangan itu membosankan. Ya. Nah, di situ sebab perjalanan spiritual dan pembelajaran spiritual itu tujuannya adalah bukan untuk menjadi luar biasa, tapi untuk menjadi biasa. Dalam sukacita biasa, dalam duka cita biasa. Berpindah dari nyaman ke tidak nyaman biasa, berpindah dari tidak nyaman ke nyaman juga biasa. Jadi menjadi orang yang tetap biasa pada kondisi apapun. Kesannya kayak kok nggak seru gitu ya, tapi sebenarnya kan letak bertumbuhnya di situ tadi. Artinya orang lalu berpikir biasa itu artinya flat, bukan. Kalau kita harus tertawa tanpa menganggap, oh tertawa ini berlebihan. Enggak, tertawa aja. Kalau menangis, biasa kok. Kalau sedih, nangis kan biasa. Artinya semua kita lihat biasa. Dan itu muncul saat kita menyadari. Kapan kita harus mulai, kapan harus berhenti ya Pak ya. Ya, masa kalau kita lagi main film sedih, kita disuruh berakting nangis, kita ketawa kan nggak nyambung. Jadi acting nangis pada saat kita harus sedih, ya udah biasa gitu. Nah Pak, berbicara sedih dan juga bahagia, apakah kematian ini sejatinya itu adalah awal dari perjalanan atau akhir dari perjalanan, atau malah ini adalah awal dari perjalanan? Bukan awal, bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Pintu? Bagian. Oke. Jadi kematian, kehidupan hanya bagian. Apakah tidur itu adalah awal? Bukan, apakah bangun adalah awal? Itu adalah bagian. Bagian dari perjalanan hidup. Bangun tidur gitu. Hidup mati, itu bagian. Oh, nanti setelah saya lepas dari semua karma-karma buruk, nanti saya menyatu dengan Tuhan. Loh, apa yang terjadi setelah itu? Balik lagi. Karena kehidupan adalah sebuah keabadian. Mungkin balik dalam bentuk yang berbeda. Apakah menjadi awan adalah tujuan akhir daripada air samudra? Enggak. Apakah kemudian menjadi hujan adalah akhir dari perjalanan itu? Enggak. Apakah kemudian ketika jatuh jadi air danau adalah tujuan akhir dari samudra? Enggak juga. Apakah kembali ke samudra adalah tujuan akhirnya? Bukan. Enggak juga. Maka dalam siklus air itu saja kita sudah diajarkan. Tidak ada awal dan akhir, semua adalah bagian. Gitu. Tugas kita adalah menikmati setiap bagian-bagian itu. Apa kesalahan terbesar manusia dalam memandang kematian? Melihat kematian sebagai akhir. Tadi ya, seperti tadi ya. Ketika dia melihat sebagai akhir, maka orang takut. Betul. Orang takut kematian akan mengakhiri kebahagiaan. Sebaliknya, orang senang ketika kematian mengakhiri penderitaannya. Orang yang bunuh diri. Karena dia menganggap kematian itu akan mengakhiri penderitaannya. Padahal penderitaannya akan berlanjut. Atau ketika dia bahagia, dia anggap kematian akan mengakhiri kebahagiaannya. Padahal kebahagiaannya akan berlanjut. Kenapa? Karena begitu mati pun kebahagiaan duniawi kita berpindah menjadi kebahagiaan yang dikenal sebagai kebahagiaan yang terbawa dalam lapisan yang disebut Ananda Maya Kosa, lapisan kebahagiaan. Terus kalau kita lanjutkan lagi kebahagiaan itu, kita ketemu apa yang dikenal sebagai Satchit Ananda, kebahagiaan abadi. Kenapa? Karena sudah bersatu dengan sang sumber kebahagiaan gitu. Ini agak panjang ceritanya. Jangan ini Pak, kita bicara kematian dulu. Ini sesuatu yang memang ini ya Pak, selama ini banyak ditanyakan. Nah, kesalahan terbesar manusia itu tadi ya, jika besok pagi Pak kita tahu akan meninggal, apa yang sebenarnya menjadi nggak penting lagi Pak? Semua ini nggak penting. Semuanya? Semua nih. Karena apa? Saya pernah diajarkan begini. Di sana itu
20.000 kali lebih indah daripada di sini gitu. Jadi kebahagiaan yang ada di sini itu tidak sepenting kebahagiaan yang kita temukan di situ. Tapi nanti ketika kita sudah ada dalam kebahagiaan di situ, di sini menjadi penting. Karena kita bosan di situ gitu. Nanti kembali lagi ke siklus itu. Iya. Kembali lagi ke siklus bahwa apa? Yang sendirian bosan kesendirian, dia menciptakan keramaian. Tiba waktunya keramaian itu membuat dia bosan dan dia merindukan kesendirian itu. Gitu. Manusia kompleks ya Pak ya? Ya, makanya kita capek, kita rindu tidur. Dikasih tidur lama, kita rindu bangun. Kan dunia begitu. Iya. Kayak tadi itu, karena orang sudah kekenyangan, pingin lapar. Betul. Orang sudah kelaparan, pengen kenyang. Pingin kenyang. Ya. Pak, mengapa sebagian orang yang pernah mengalami pengalaman mendekati kematian, near death experience ini, itu justru jadi lebih bahagia seakan-akan dapat kesempatan kedua gitu Pak? Karena satu, karena dia sudah menyentuh realita tanda petik kematian. Realita kematian itu. Oh, ternyata tidak seperti yang ditakut-takuti. Oke. Tapi kenapa, kita tanya lagi nih, kenapa kematian itu diceritakan sebagai sesuatu yang menakutkan? Agar kita menjaga kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Masuk akal. Cuman yang terjadi apa? Kehidupannya tidak dijaga dengan baik, kematian ditakuti. Itu mirip seperti apa? Kita takut tidak punya kendaraan, tidak punya motor, tapi punya motor diabaikan. Kita takut jomblo, tapi punya pasangan diabaikan. Itu sama kayak gitu. Takut mati, tapi tidak berani menghadapi kehidupan. Hidup takut, mati takut. Kacau kita. Hidup segan mati tak mau itu Pak. Itu dah. Nah, apa yang sebenarnya mati saat seseorang itu meninggal? Mati itu mungkin berhenti ya Pak ya? Apa yang sebenarnya mati saat seseorang itu meninggal? Apa yang mati? Hubungan kita dengan tubuh ini yang terputus. Jadi ada mati rasa lah. Yeah. Makanya ketika kita keluar dari tubuh ini, jangankan sakit, gatal pun nggak ada. Gatal itu kan sejenis nyeri yang intensitasnya sangat kecil. Yeah. Makanya kadang kalau kita ingin menghilangkan gatal, kita garuk-garuk. Supaya apa? Supaya gatal hilang menjadi sakit. Oh iya, benar nggak? Sering digaruk ya? Kalau nggak digaruk, pasti pakai sesuatu yang panas. Iya betul. Sehingga apa yang terjadi? Gatalnya hilang, berubah jadi sakit. Iya. Pasti setelah sakit kita berhenti garuknya, gitu. Iya. Karena udah nggak gatal lagi, tapi sakit. Gitu. Betul. Nah, hal yang sama terjadi ketika tadi itu kita menganggap kematian itu sebagai sebuah perjalanan baru. Karena di sini kan kita cuman sejenak aja, cuman sebentar sebagai pengembara ini. Nah, kapan kita balik lagi ke situ, kita akan sadar, oh, ternyata benar ya. Apa yang kita anggap hidup ternyata nggak seperti itu. Maka saya pernah dalam buku Dialog Spiritual 1 dikasih pelajaran pentingnya begini. Yang hidup tidak akan pernah hidup, yang mati tidak akan pernah mati. Yang mati akan tetap mati, yang hidup akan tetap hidup. Nah, artinya apa? Tubuh ini adalah benda mati. Iya. Dia menjadi hidup karena ada sang hidup. Iya, betul. Nanti kapan dia terpisah, tubuh mati akan tetap mati. Yang hidup akan tetap hidup. Nah, ini bahasa lain. Iya. Jadi kehidupan adalah sama dengan motor. Wah, motornya melaju kayak benda hidup. Kenapa? Karena ada yang hidup naikin, mengendarainya. Kalau nggak ada yang ngendarai, dia tetap kembali sebagai benda mati. Gitu. Nah, dan sejatinya kan kita ini kan sebenarnya bagian bumi yang kita pinjam. Benar. Kita hanya meminjam ini untuk kita hidupkan. Seperti seorang dalang membuat wayang. Wayang dari kulit. Ini kan wayang dari kulit. Lalu dihidupkan, dijiwai oleh sang dalang. Diberikan identitas. Diberikan cerita. Nah, gitu. Diberikan pasangan. Seperti itulah kita ini. Konflik dan sebagainya.